Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan tutorial kita terkait dengan Google Apps Script. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tutorial bagaimana mendapatkan nilai terakhir, nilai sebagai baris terakhir dari suatu eh, tabel data. Oke, terkadang kita perlu mengetahui ya baris terakhir suatu tabel itu ada di mana begitu. Karena kita kadang melakukan perhitungan berdasarkan jumlah itu. Seperti kita melakukan for, begitu ya. For kan pengulangannya itu batas atasnya adalah jumlah data yang ada, begitu. Oke, di sini saya punya tabel, ada timestamp, ada nama, ada saran atau keluhan. Kemudian ini adalah tempat kita menulis program. Saya buat di sini baris terakhir. Saya buat baris terakhir seperti ini, sebuah function. Kemudian saya definisikan terlebih dahulu sheet dan nama sheetnya seperti ini. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan cara mendapatkan baris terakhir ya, yaitu dengan menggunakan ini get last row seperti ini, get last row. Nah, nanti jadi kalau sepertinya kita cek nilainya dengan logger log, nilai LR. Di sini kita bisa lihat kalau ini nama sheetnya form responses one. Ya, ini kita kalau kalau kita ganti ini berarti yang di sini juga harus diganti menyesuaikan namanya ya. Oke, di sini kita lihat kalau from responses one ini baris terakhirnya adalah baris terakhir nomor 3. Jadi kalau sepertinya kita eksekusi fungsi baris terakhir, jalankan seperti ini, dia akan menampilkan nilai 3. Oke, clear ya. Jadi salah satunya kita bisa menggunakan ini get last row. Nama sheet dan get last row. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Tapi program ini atau script yang seperti ini itu memiliki kelemahan. Jadi contohnya misal begini. Di sini tabel kita itu hanya 3 kolom A, B, dan C. Ya, kadang kita sering menulis informasi yang lain di di kolom yang lain. Ya, misalnya di sini kita nulis urutan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya begitu ya. Nah, kekurangan dari get last row adalah dia tidak melihat dia ada di kolom berapa. Pokoknya dia akan melihat baris terakhir yang ada di sheet form responses one. Jadi coba kita lihat ya. Di sini kan baris terakhirnya 7. Ya, di sini baris terakhirnya 7. Nah, ketika kita jalankan fungsi yang sama, fungsi baris terakhir, kita akan mendapati nilai dari baris terakhirnya adalah 7. Ya, jadi bukan cuman kolom A, B, dan C. Bukan cuman kolom A, B, dan C. Tapi semua baris akhir. Contoh saya buat di sini, di kolom I, itu di baris 98, kata hai. Begitu misalnya. Nah, ketika saya eksekusi, ya ini lihat kata hai, ini ada di baris 98. Baris 98. Nah, ketika saya eksekusi ini, dia nilainya adalah 98. Jadi pokoknya mah baris terakhir yang ada di form responses one. Nah, makanya kelemahan cara ini, kalau kita menggunakan dengan get last row ini, itu kita hanya ini ya, get last row seperti ini, kita kita perlu mensterilkan, ya, kita perlu mensterilkan semua kolom selain kolom yang terdapat tabel yang kita observasi begitu. Jadi ini perlu dikosongkan nih. Kita harus yakinkan kalau kolom-kolom yang lain itu isinya kosong. Nah, kalau kolom-kolom yang lain isinya kosong, ketika dijalankan, ini hasilnya sama dengan 3, sesuai dengan jumlah baris yang ada di sini. Ya, baris terakhir. Last row, baris terakhir. Itu. Nah, tapi gini kita bisa siasati. Kalau rupanya kita harus membuat sebuah tabel lagi. Contoh misalnya saya copy yang ada di sini. Ini ada tabel kedua, misalnya di sheet yang sama, tapi beda kolom. Ya, dari mulai kolom E. Seperti ini. Nah, seperti ini. Em, Kita kan tadi kalau sepertinya kita menggunakan get last row, kita akan mendapatkan kalau nilainya itu di sini ini ya 5. Kita jalankan misalnya. Nah, di sini 5. Karena baris terakhir di sini adalah 5. Bagaimana kalau kita hanya ingin ini coba misalnya kolomnya saya border ya biar kelihatan
Kalau ini adalah dua kolom yang berbeda. Nah, bagaimana kalau sepertinya saya hanya ingin mendapatkan baris terakhir yang berada di tabel yang pertama nih, di tabel timestamp, nama, saran. Nah, ini baris terakhirnya berapa? Kemudian di tabel yang ini baris terakhirnya juga berapa? Begitu ya. Di kolom E sampai dengan H ini kan tabel kedua. Tabel pertama itu kolom A sampai dengan kolom C. Masing-masing tabelnya berapa banyak. Ini kalau tadi hanya menggunakan get last row, dia hanya akan menampilkan nilai 5. Padahal 5 itu bukan baris terakhir tabel satu. Nah, untuk mendapatkannya kita bisa menggunakan sebelum menambahkan get last row, buat kita ambil dulu ini get last row tidak masalah ya, kita tampilkan terlebih dahulu. Sorry. eh Nanti kita tambahkan di keterangannya di sini mendapatkan baris terakhir eh, dalam kaidah sheet gitu ya. Baris terakhir sheet. Jadi nggak peduli dia kolomnya yang mana, yang penting baris terakhir. Nah, ini misalnya LR1. Kita buat misalnya LR2, variabel kita beri nama variabel LR2. Ini nama sheet. Nah, kita kalau sepertinya kita mau mengobservasi kolom A sampai dengan kolom C, kolom A sampai dengan kolom C, ini kan berarti kita perlu mendapatkan range-nya terlebih dahulu. Jadi kita di sini get range. Get rank kita bisa mulai dengan A1. Karena kita kadang tidak tahu A1 itu sampai sampai mana ya kalau seperti kita menggunakan A1 sampai dengan C3. Ini kan C3 kita tahu nih di sini jumlahnya ada 3, tapi kalau bentuk datanya nanti dinamis, datanya terus bertambah, bertambah, bertambah. Masa kita harus edit ini, diedit 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, dan seterusnya. Masa harus seperti itu ya? Nah, jadi kita buat otomatisasi dengan mendapatkan rank A1. Setelah itu kita buat get data region. Nah, get data region ini sebenarnya dia melingkupi, sama kalau sepertinya kita klik di A1 seperti ini, kita klik A1 seperti ini ya. Kemudian kita klik atau tekan Ctrl A. Nah, ini adalah data region ya. Di B juga sama data regionnya ini. Jadi dia akan melingkupi semua kolom yang saling terhubung semua data yang saling terhubung kolomnya. Jadi ini kan dipisahkan oleh kolom kolom D yang kosong ya. Makanya dia tidak data region ini terpisah di kolom D, berhenti di kolom C. Nah, jadi ketika kita Kontrol A seperti ini ya, yang tadi ketika klik A1 Kontrol A dia akan melingkupi semua data yang ada di tabel pertama. Nah, ini juga sama, dan dari sini baru kita dapatkan get last row. Nah, baru kita dapatkan baris terakhirnya. Jadi kalau kita buat ini LR2 ya, baris terakhir untuk dengan menggunakan data region, ketika kita jalankan, nah, kita dapatkan di sini nilainya adalah 3. Sudah bukan lagi 5. Ya, sudah bukan lagi 5. Begitu juga kalau sepertinya eh, kita mau menggunakan ini LR A aja lah ya. Saya gunakan A, maksudnya tabel A, tabel satu yang berawal dari kolom A. Nah, kalau begitu ya, kalau sepertinya kita mau menghitung berapa banyaknya baris yang ada di kolom atau di tabel kedua, mulai dari kolom E sampai dengan kolom H. Nah, kita juga lakukan sama, tinggal di copy. Ini misalnya diganti jadi E. Kenapa dari E? Karena E adalah awal mula kolom tersebut ada. Ingat ya, yang penting di kolom D-nya terputus. Kolom D-nya terputus. Nah, kalau sepertinya kolom D-nya berisi sesuatu, nanti kita lihat. Ini kolom E dulu. Kolom E, kemudian kita ganti berarti rank-nya dari E, begitu. Kemudian get data region sama get data region. Jadi ketika kita arahkan kursor atau selnya kita aktifkan E1, ketika kita klik get data region atau Ctrl A, maka dia akan melingkupi semua data yang ada di kolom E sampai dengan H yang berisi data-data. Nah, kita dapatkan di sini. Jadi kalau kita cek logger log E, kita akan mendapatkan ketika dijalankan baris terakhir.
Nah, kita mendapatkan 3 dan 5. 3 adalah LRA dan LRE adalah 5. Ya, sesuai dengan yang ada di sini. Ini baris terakhirnya 3 dan ini baris terakhirnya adalah baris kelima. Nah, ini berbeda cerita kalau sepertinya di sini terhubung sesuatu. Misalnya di sini ada yang mengetikkan sesuatu gitu ya. Halo. Sehingga kalau sepertinya A kita tempatkan A1 kemudian kita klik Ctrl A seperti ini, nah dia akan melingkupi semuanya nih, gitu ya, akan terhubung nih karena ada jembatan nih, kolom D-nya ada jembatan. Kalau tadi ketika kita Ctrl A hanya berakhir di C, begitu ada sesuatu yang ditulis di sini, seperti ini misalnya, ketika kita di kolom D sesuai dengan baris yang ada, di sini misalnya, nah ketika kita Ctrl A seperti ini, dia terhubung nih, ini dianggap satu tabel, padahal tabel yang berbeda. Makanya ketika kita jalankan ya, kalau kita jalankan baris terakhir ini, LRA-nya menjadi 5 dan LRE-nya menjadi 5. Ya, sama seperti kalau kita klik Ctrl A-nya di sini, ini juga sama. Data region-nya sampai dengan baris yang kelima. Tapi kalau ini kita hapuskan, masing-masing berbeda ya jumlah baris terakhirnya. Oke, terus ini juga memiliki kelemahan sebenarnya. Dia hanya bisa mendeteksi kalau get range, get data region, kemudian get last row seperti ini, dia hanya bisa mendeteksi baris terakhir di eh, tabel tersebut. Ya, baris terakhir di tabel tersebut. Pertanyaannya kadang kita perlu mengecek baris terakhir di suatu kolom. Kolomnya aja nih, bukan tabelnya. Kalau tadi yang global kan baris terakhir di sebuah sheet, kemudian lebih spesifik baris terakhir di sebuah tabel. Nah, sekarang baris terakhir di sebuah kolom. Contohnya begini ya, kalau sepertinya saya tambahkan ini data baru, anggaplah ini data baru. Kemudian ini namanya nggak ada, ini ada teksnya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan get data region, kemudian get last row seperti ini, kita akan mendapatkan nilai dari LRA adalah 4. Nah, kalau kita lihat di sini, ini nilai B itu hanya ada di baris sampai baris ketiga. Bagaimana cara kita mendapatkan baris terakhir dari nilai dari kolom B? Ya, tadi kalau ini tadi mendapatkan baris terakhir dalam sebuah sheet, kemudian yang ini mendapatkan baris terakhir dalam sebuah tabel, ya. Ingat perlu dipisahkan kolom-kolomnya. Nah, yang berikutnya adalah mendapatkan baris terakhir dalam sebuah kolom yang lebih kecil. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Nah, ini juga sama, kita melakukannya dengan cara misalnya ini ya, saya buat ini, kita mendapatkan terlebih dahulu range-nya. Ini saya buat B, begitu. Saya ganti jadi B. Ininya saya hapus. Nama sheet getRank B1. Nah, kita tidak lagi menggunakan get data region karena kalau menggunakan get data region hasilnya sama seperti ini ya. Hasilnya dia akan ngeblok sampai dengan baris keempat. Padahal B itu ada di baris terakhirnya ada di eh, line 3 atau di baris ketiga. Oke, get rank B1 kemudian kita buat get next data. Get next data cell. Get next data cell. Kemudian ini seolah-olah sebenarnya get next data cell itu seperti kita menggunakan eh, keyboard kita untuk mencari data terakhir. Contohnya kalau sepertinya saya klik ini di sini, bagaimana cara kita menuju ke baris terakhir. Yang kita lakukan kan bukan dengan cara seperti ini bisa gitu ya, di klik tombol down 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 gitu ya, down 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 terus sampai ke bawah. Nah, tapi yang lebih sederhana kita juga bisa menggunakan control shift down, ya kan? Kita bisa menggunakan control down, control shift down bisa kalau mau ngeblok sekalian. Kalau tidak ngeblok pun kita bisa gunakan control down. Nah, ini langsung ke baris terakhir. Nah, kira-kira get next data cell juga kayak gitu ya. Kita tempatkan selnya di B1, kemudian
control down. Dia ada langsung di B3. Nah, di sini kita get next data cell. Kemudian di sini dia perintahnya harus memasukkan direction. Spreadsheet app dot direction. Jadi kita tambahkan di sini spreadsheet app dot direction. Directionnya kita pilih karena kita menempatkan di D1 tadi ya. Berarti kita pilih down. Seperti control down tadi ya. Oke. Kemudian setelah kita sampai di baris terakhir, jadi setelah eh, apa get next data cell ini sampai dengan baris terakhir, control down seperti ini. Nah, kita cara mendapatkan get last row-nya adalah dengan, jadi ini posisinya dengan tag seperti ini, dengan perintah seperti ini, dia posisinya udah di baris paling terakhir di kolom B. Nah, kita tinggal get last row. Bisa dengan get last row atau get row index. Get row index. Kita coba get last row dulu ya. Get last row. Seperti ini. Jadi dia mendapatkan baris terakhirnya. Kalau sepertinya kita jalankan. Nah, kalau kita jalankan di sini baris terakhirnya adalah 3. Jadi get next data cell yang tadi ya di sini dari B1 kita simpen, kemudian control down ke bawah seperti ini. Nah, get last row-nya adalah 3. Baris ketiga. Di sini juga menunjukkan nilai yang sama, baris ketiga. Atau kita juga bisa menggunakan get, sama aja sebenarnya ya, tidak ada yang membedakan. Get row index. Ini mendapatkan indeks dari baris terakhir. Jadi ketika kita jalankan, nah ini juga nilainya adalah 3. Begitu kira-kira teman-teman sekalian mendapatkan nilai terakhir dari sebuah sheet, nilai terakhir dalam sebuah tabel, dan sorry, bukan nilai. Baris terakhir dalam sebuah sheet, baris terakhir dalam sebuah tabel, dan baris terakhir dalam sebuah kolom. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.